Terakhir Ustadz nih tentang asmara nih. Wow, ini rame. Seru. Tentang asmara ini. Sebenarnya Ustadz ini dulu dengar-dengar pernah mau nikah juga sebenarnya. Pada usia berapa dan kenapa kok bisa sampai gagal? Kisahnya seperti apa Ustadz? Kisah percintaan saya sebenarnya dibilang seru-seru. Yang menyedihkan juga. Rumit juga ya. Waduh, seru, menyedihkan, rumit ya. Iya. Gimana tuh Ustadz? Jadi saya dulu itu sempat mau nikah sebenarnya. Tahun berapa Ustadz itu? 2016. Berarti setelah MTQ di Iran. Setelah Iran saya berencana memang adalah saya prestasi sudah sampai internasional. Alhamdulillah nama juga sudah ada. Saya membangun pesantren, tapi saya ingin nikah dulu gitu. Waktu itu pernah sempat ada calon sebenarnya, ada calon istri, apalah juga, mahasiswin, fakultas usuluddin. Berbeda usia berapa Ustaz? Terpaut usia berapa? Enggak berapa bulan, cuma bulan. 10 bulan gitu ya bedanya. Nah, saya hampir menikah dan saya menyatakan ingin serius, tapi belum direstui oleh orang tua perempuan. Belum ada restu. Belum. Ya, akhirnya udah nggak apa-apa. Nah, setelah saya pulang dari Iran, ternyata Allah mempunyai keinginan yang lain, punya kehendak yang lain. Apa tuh? Calon istri saya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Calon istri itu. Ya, calon istri yang orang yang disenangi itu. Ya. Tapi kan belum disebut calon istri karena belum ada restu kan? Ada restu dan saya pun belum lamar. Cuman baru berkeinginan untuk melamar. Beliau hafiz Quran juga. Beliau waktu meninggal itu baru selesai setoran sama saya, setoran 10 juz hafalan Quran. Setoran ini sama saya. Meninggalnya gimana Ustaz kalau boleh? Kecelakaan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru pulang penelitian dari Cibinong. Rumahnya di Cililin. Subang. Rumahnya di Subang, penelitian kuliah di Cililin. Pulangnya kecelakaan. Sendiri beliau naik motor sama temannya. Tapi temannya gimana? Temannya yang nyupir. Temannya yang nyupir malah dibonceng. Tidak apa-apa gitu. Sempat masuk rumah sakit, cuman alhamdulillah masih tertolong. Tapi kalau yang ini enggak, Masya Allah. langsung. Setelah itu gimana Ustaz? Galau. Dan itu ya hampir berapa ya, sebulan lebih lah, 40 hari mungkin. Saya cukup ya terpukul lah dengan kejadian itu. Sampai saya udahlah, saya nggak akan lagi perempuan lah. Gitu? Sampai gitu? Trauma saya. Trauma, udahlah. Terus saya, orang tuanya belum setuju juga, Allah juga belum berkehendak. Akhirnya seperti udahlah, bentar aja. Saya pokoknya sekarang mau fokus belajar, lancarin hafalan, belajar qiraatus sab'ah, setelah itu belajar tafsir, baru saya nikah. Ustaz juga belajar qiraatus sab'ah belajar ya? Iya. Baru 4 selesai kemarin. Alhamdulillah. Oke, setelah itu gimana Ustaz? Ya, akhirnya saya di situ lama, ada lagi perempuan tuh kenal. Itu masih santri, tahun berapa itu? 2017. Setahun setelah itu. Kenal tuh, itu sama-sama pengurus di apalah sebenarnya. Oke. Kenal biasa. Cuman ya mungkin akhirnya bukan jodoh juga. Nggak jadi, akhirnya dia nikah sama orang lain. Jadi sebenarnya berbeda keyakinan lah. Ustaz yakin, dia yang nggak yakin kayaknya. Enggak. Emang kita sebenarnya sama, saya mau gitu ya, tapi belum pas waktunya gitu aja. Ustaz belum pernah mengutarakan. Saya mengutarakan enggak sih, cuma sempat bilang ya saya kagum lah dengan perempuan itu. Ke beliau? Iya, kagum dengan perempuan itu. Tapi mungkin beliau, mana kok nggak datang nih kayak gitu kayak gitu. Karena kan ke perempuan butuh kepastian. Iya, nunggu, mungkin karena saya nggak datang, kayaknya udah nikah dulu. Nah, kenapa Ustadz tidak ada niat untuk buru-buru datang pada saat itu? Satu, saya masih terbayang kisah setahun yang lalu. Iya. Yang kedua, saya ketika itu baru semester 2, Pak Agung, masih kuliah. Nah, ntar aja lah. Saya belum punya tanah ini, belum punya rumah ini, belum ada. Akhirnya belum ada bekal cukup lah. Belum apa-apa, saya nanti aja gitu. Akhirnya selepas ada lagi yang dekat, ya bukan jodoh lagi. 2018. Nah. Wah, setahun ini ya? Iya, bukan lagi. Akhirnya finalnya kemarin, Ramadan 2020.
Jadi 2019 kosong ini Ustadz ini. 2019 ya gitulah. Saya 2019 tuh bebas dekat dengan siapa aja. Saya nggak pilih-pilih. Pokoknya perempuan masih dekat. Ada yang nanya, saya jawab. Ada yang chat, saya balas gitu. Dekat aja. Nah, finalnya kemarin 2020 bulan Ramadan. Kenalnya di mana? Iya, dikenalin sama orang tuanya itu yang guru Al-Falah itu ya. Sebenarnya saya kenal sama istri saya ini udah lama Pak Agung. Dari tahun 2016 akhir semester 1 saya kuliah. Dia ini baru kelas 3 SMA. Beda setahun ya sekolahnya ya? Iya. Oke. Nah, saya kenalan. Udah lama sebenarnya. Awalnya teman, dianya nganggap saya guru, terus saya nganggap dia adik saya gitu. Adik kakaan. Biasa. Adik kakaan ternyata. Terus juga saya juga kadang-kadang ada kabar sama dia, kadang-kadang nggak ada gitu lama. Gitu. Akhirnya kemarin finalnya 2020 di bulan Ramadan. Saya menentukan pilihan. Saya udah punya rumah, saya udah punya kendaraan, kuliah selesai, terus ya udah semua prestasi udah selesai. Apalagi kata orang tua yang harus dicari. Betul. Tinggal satu, kamu ini nikah. Biar sakinah, katanya, biar tenang. Akhirnya saya sama siapa saya nikah? Terserah, coba pilih perempuan terbaik, istiqoroh dari sekarang. Nah kebetulan tuh kemarin Ramadan kan COVID ya, saya nggak ada undangan tuh. Semuanya virtual, undangan nggak ada. Termasuk dari Pak Hari dulu, ini apa? Biasanya langganan itu tiap tahun. Batal karena COVID, nggak ada. Terus acara-acara besar juga, supaya saya ke Kalimantan, ke Semarang, batal semua. Akhirnya udah, ini mungkin kesempatan saya buat istiqoroh. Saya itu terawih di rumah, sholat sunnah di rumah, semua di rumah. Saya minta sama Allah gimana kasih petunjuk gitu. Akhirnya ya setelah Lebaran jaga cerita Syawal, orang tua saya nanya lagi, kapan nih kamu mau kenalin nih katanya. Udah beres segalanya katanya, apalagi tapi saya ketika itu belum sidang Pak. Sidang saya kan September. Saya belum beres sidang. Udah nggak apa-apa, dan ntar setelah sidang kamu nikah katanya. Yang tadi sekarang ada katanya. Bismillah ada saya akhirnya milih kemana nikah. Saya waktu itu menentukan arah. Saya naik motor sama teman. Kata teman, mau kemana nih katanya berangkatnya? Terserah kamu aja, kata saya. Yang penting nyampe ke suatu tempat. Mau kemana? Ikutin arah motor. Ini hasil istiqoroh saya, kata saya. Akhirnya motor jalan terus jalan raya, akhirnya apa? Sampai di Nagreg. Berarti ini sudah saya. Maksudnya apa? Ikutin motor maksudnya gimana kan motor harus diarahin Ustaz? Ada setelah. Pokoknya jalan saya. Gimana saya ntar bilang menurut saya kemana nih ngomong belok kanan. Gitu. Belok kanan. Akhirnya nyampe lah di dekat itu di Nagreg. Terus gimana tuh di Nagreg gimana? Akhirnya saya belum langsung mengutarakan, belum main-main. Misalnya silaturahim Syawal lah sama orang tuanya istri itu. Tapi sudah pernah ke rumah saya 2 kali gitu masalahnya. Pernah ke rumah untuk hadir di acara-acara beliau. Nah, ke rumah saya main silaturahim, saya pulang saya telepon buru-buru saya telepon Syawal itu. Gimana sama saya punya 4 pilihan, terserah guru lah mau pilihkan yang mana gitu. Terserah kiai mau pilihkan yang mana. Masya Allah. Akhirnya kiai memilihkan, saya memposisikan istri saya posisi keempat waktu itu, menyebutkan pertama kedua ini, ketiga ini, keempat yang Nagreg ini. Dia kata guru-guru udah yang keempat gitu. Bagus. Gitu ya. Akhirnya saya istiqoroh lagi, kata saya minta ke Kiai Farizi, Abi tolong istiqorohin hadian sama yang Nagreg ini gimana. Akhirnya nggak usah istiqoroh sendiri aja katanya. Istiqoroh sendiri. Akhirnya ketika pagi itu saya baca Quran, Pak Agung baca Quran. Lalu saya tertidur waktu itu. Tidur pagi, tiba-tiba saya mimpi baca ayat wa qala rkabu fiha bismillah majriha wa mursaha. Waduh. Saya bilang ke guru saya, Abi, saya mimpi ketika tadi pagi saya tidur mimpinya ini bismillah majriha wa mursaha. Bismillah mulai sekarang maju. Udah ke situ katanya. Udah makanya.
Bismillah, lancar semuanya sampai pernikahan, alhamdulillah nggak ada hambatan. Padahal lagi COVID ya. Di COVID Tamu gimana, banyak kan? banyak. Wah, Dari mulai saya akad pun itu udah penuh. Karena apa? Mereka ya tamu-tamu ini ingin menyaksikan momen itu. saya rugi banget ya. Saya, andaikan ini Pak Agung kayaknya hadir, diliput masuk YouTube. Wah, itu. Ustaz Hadiano sudah membranding saya tuh YouTuber tuh bener ya. Tapi ada nggak video pernikahan Ustaz? Ada yang saya baca mahar tahrim full Di mana videonya? di channel YouTube. Apa aja lupa saya namanya. Temen sih. Tapi ada full ya? Ada. Saya baca surah tahrim. Coba saya cari nanti ya. Maharnya kan saya surah bukan mahar, hadiah. Hadiahnya surah tahrim ketika itu. Setelah akad selesai, istri saya dihadirkan di samping saya. Karena saya lihat ada channel Adi Arhab itu Nah mungkin di situ kayaknya. Iya di situ. Nah di situ ada saya baca full. Tapi kan itu videonya bukan video dari kamera, bukan kamera petugas, bukan ya, dari handphone ya. Tapi nanti ada satu di flash disk itu full video dari awal saya dapat. Nah, itu kalau itu bagus Ustaz tuh. Nantilah insyaallah saya kasih Pak Agung. Siap Ustaz, nanti kita lihatkan di Rajab Khori nih. Jadi perjalanan panjang Ustaz ya ternyata ya, dan ini menjadi pilihan Allah ya, pilihan Allah yang terbaik. Berarti hikmahnya gini Ustaz, kalau saya lihat ya, kenapa Ustaz mungkin gagal dengan yang pertama, kedua, ketiga, dikarenakan Ustaz tadi belum siap. Ustaz tadi bilang kan belum punya rumah, belum punya mobil, belum lulus kuliah. Ternyata Allah persiapkan Ustaz punya rumah dulu, Ustaz lulus kuliah dulu, Ustaz punya mobil dulu. Dan alhasil semuanya disimpan atau diberikan oleh Allah di tempat dan waktu yang terbaik dan terindah. Setelah beres kuliah, setelah punya rumah, setelah punya mobil, setelah punya prestasi, semuanya udah, baru saya sudah ke tanah suci juga sudah 3 kali. Masya Allah. Nanti sama istri nanti Bang. Insya Allah, amin. Insya Allah. Kalau mau diliput sama saya berarti. Siap. Amin ya Allah. Nah, kayaknya harus ada program untuk umroh bersama AA. Dulu kan ada ya program bersama keluarga Quran ya? Iya. Dulu ya, masih ingat saya. Luar biasa. Ini sebenarnya obrolan masih panjang ini. Saya masih banyak pertanyaan. Cuma kayaknya ini kita simpan season yang lain lah. Siap. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol hal yang lain lagi. Intinya mah satu sebenarnya dari dari obrolan kita, dari percakapan kita. Ini mudah-mudahan banyak ibroh, banyak pelajaran, banyak hikmah yang bisa menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat Quran dimanapun sahabat-sahabat berada. Mudah-mudahan kita berdoa sama Allah, keturunan kita, putra-putri kita ditakdirkan Allah menjadi para penghafal Al-Quran, para pemangku Al-Quran tadi. Dan mudah-mudahan kita nanti kalau punya anak penghafal Al-Quran itu Ustaz, kita akan dikasihkan mahkota ya? Iya. Dipasangkan mahkota nanti di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir mungkin kita ingin Ustaz berdoa Ustaz untuk kebaikan khusus kebaikan saya mungkin sama kameramen Kang Yusman ini. Umumnya bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang berjuang menghadapi COVID-19 seperti itu Ustaz. Mohon doanya Ustaz. Amin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عليك سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وارحمنا كما ربيانا صغارا اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن من أهل القرآن من أهل القرآن من أهل القرآن
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا بحفظ كتابك، اللهم يسر لنا بحفظ كتابك، اللهم يسر لنا بحفظ كتابك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وصلى الإجابة بالقبول. الفاتحة. Baik, sekian sahabat-sahabat Al-Quran, pertemuan kita atau sharing-sharing kita dengan salah satu penghafal Al-Quran terbaik Indonesia, yaitu Ustaz Dian Akbar. Mudah-mudahan dan kesempatan kita bisa silaturahim kembali. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun bahasa yang saya ucapkan. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.